Firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 8 ayat 26 sampai 39. Dengarlah firman Tuhan. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan, dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam kuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak, lalu tersungkur di hadapannya, dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus, supaya ia jangan memberitakan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya, tetapi Yesus menyuruh dia pergi. Katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih untuk Saudara Revin yang sudah membaca perikop khotbah kita hari ini, dan juga Davin dan tim musik yang sudah memimpin kita dalam liturgi dan pujian. Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Sungguh sukacita hari ini kita boleh sama-sama beribadah dan kembali akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Perkenalkan lagi bagi saudara yang baru yang mungkin belum mengenal kami, nama saya Riza, saya adalah salah satu penatua di gereja GPC ini bersama dengan saudara Davin. Nah saudara, banyak orang Kristen saat ini mengasosiasikan kuasa Yesus itu hanya terbatas pada hal-hal yang sifatnya fenomenal, spektakuler, yang extraordinary. Kalau ngomong kuasa Yesus itu berarti hal-hal yang seperti itu. Nah dampaknya saudara, peristiwa-peristiwa yang seperti terjadinya mujizat kesembuhan, pengusiran setan, dan peristiwa supranatural lainnya dianggap sebagai wujud manifestasi yang utama dari kuasa Yesus. Dan sebaliknya, karena itu hal-hal yang terlihat lebih natural, lebih ordinary dianggap kurang menunjukkan pernyataan kuasa Yesus. Nah saudara, padahal berbeda dengan masa waktu Yesus hidup 2000 tahun yang lalu, di mana saat itu Allah memang lebih banyak bekerja menyatakan kuasanya, dirinya melalui hal-hal yang sifatnya extraordinary tadi. Tapi pada saat ini memang Allah menyatakan dirinya dengan cara yang lebih natural, ordinary.
Walau tentu dalam hikmat dan kedaulatannya Allah terkadang bekerja menggunakan cara-cara yang supranatural. Nah, jadi saudara sekalian, bagi kita orang Kristen yang hidup di zaman sekarang ini, bagaimana seharusnya kita melihat hidup yang mengalami kuasa Yesus itu? Nah, hari ini di kisah yang kedua dari urutan 3 kisah yang dicatat Lukas berturut-turut tentang kuasa dan otoritas Yesus. Minggu lalu kita bahas tentang otoritas Yesus atas alam, di mana badai tofan itu tunduk kepada perintah Yesus. Nah, hari ini kita akan mempelajari satu kisah yang menunjukkan bahwa Yesus memiliki kuasa dan otoritas penuh atas setan dan roh-roh jahat. Kita akan melihat dari kisah ini apa artinya hidup yang mengalami kuasa Yesus itu. Namun sebelum mempelajarinya, mari kita sama-sama akan kembali menundukkan kepala dan kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh sama-sama kembali mempelajari kebenaran firman-Mu, dan kami berdoa menyerahkan seluruh pemberitaan firman ini ke dalam pimpinan Roh Kudus. Kiranya apa yang kami pelajari ini sungguh boleh menjadi satu berkat dari kehidupan bagi kami, sehingga firman Tuhan yang kami percaya adalah air yang akan memberikan air kehidupan itu bagi diri kami, bagi jiwa kami, akan kembali mengisi kondisi setiap kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, ada 3 poin untuk khotbah hari ini. Kuasa Yesus dalam hidup kita adalah yang pertama, pengharapan dalam ketidakberdayaan kita. Yang kedua, pembebas dari okupasi dosa kita. Dan yang ketiga, pendorong untuk melakukan tindakan nyata bagi Dia. Mari kita akan masuk ke poin yang pertama. Kuasa Yesus dalam hidup kita adalah pengharapan dalam ketidakberdayaan kita. Nah, saudara, untuk kita dapat benar-benar memaknai betapa besarnya kuasa Yesus yang bisa kita alami dalam hidup kita, maka pertama-tama kita harus menyadari seperti apa kondisi kita sebelum kuasa Yesus itu kita alami. Tanpa kesadaran ini, saudara, maka kita akan berpikir bahwa kuasa Yesus itu seperti semacam pelengkap saja. Boleh ada, boleh tidak. Kalau ada baik, kalau tidak ada tidak terlalu masalah. Nah, seperti apa kondisi kita sebelum berjumpa dengan Yesus? Sebelum kita mengalami kuasa Yesus? Kalau saudara menyadarinya, maka saudara akan melihat ada kemiripan antara kondisi kita sebelum mengalami kuasa Yesus yang memerdekakan kita itu dengan kondisi laki-laki yang kerasukan setan dalam kisah yang tadi kita baca. Mari kita akan lihat ayat-ayatnya, saudara. Di ayat 27 sampai 29, Lukas menceritakan dengan cukup detail tentang kondisi laki-laki itu sebelum Yesus melepaskannya dari kuasa setan yang merasukinya. Apa saja kondisinya, saudara? Kita lihat dari ayat 27. Dikatakan di ayat 27, ia dirasuki oleh setan-setan. Bukan satu setan, tapi banyak. Ribuan setan, kalau merujuk pada apa yang dikatakan setan itu kepada Yesus, bahwa namanya adalah legion. Legion mengacu pada kelompok besar tentara Romawi, yaitu ribuan, 6.000 tentara Romawi. Artinya, saudara, laki-laki itu hidup dalam kondisi dikuasai oleh kuasa jahat yang sangat besar. Satu kekuatan jahat yang besar menguasai laki-laki itu. Lalu dikatakan di ayat 27 juga, ia sudah lama tidak berpakaian. Artinya laki-laki itu hidup dalam kondisi yang memalukan. Hidup seperti dalam sebuah aib. Orang yang tidak berpakaian adalah gambaran dari orang yang kondisinya memalukan. Lalu di ayat 27 dikatakan juga ia tinggal di pekuburan. Kuburan adalah tempat yang mengerikan. Bukan tempat untuk ditinggali. Tidak ada orang yang normal dia akan tinggal di pekuburan. Artinya, saudara, laki-laki itu hidup dengan cara hidup yang tidak selayaknya, cara hidup yang tidak wajar. Dan dikatakan di ayat 29, Lukas katakan di ayat 29, di sana ia diseret-seret oleh roh jahat. Artinya, saudara, laki-laki itu hidup di luar kesadaran dirinya. Dia tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Dikatakan selanjutnya ia dirantai dan ia dibelenggu. Menunjukkan kondisinya yang begitu menakutkan, membahayakan bagi orang-orang lain, bagi dirinya juga, sehingga ia harus diikat dengan rantai. Artinya, saudara, laki-laki ini memiliki perilaku yang destruktif, yang membahayakan dirinya sendiri serta orang lain. Karena itu ia harus dirantai. Dan dikatakan lagi terakhir satu,
ia hidup menyendiri di tempat-tempat sunyi. Artinya laki-laki ini hidup terasing, terpisah dari masyarakatnya. Nah saudara, semua kondisi tersebut kalau kita gambarkan dalam satu kalimat, kondisi ini adalah satu kondisi yang menyedihkan. Kondisi yang tanpa harapan. Kondisi di mana laki-laki itu tidak memiliki kemampuan dalam dirinya untuk mengatasi masalahnya. Ia adalah orang yang membutuhkan pertolongan untuk dapat keluar dari kondisi tersebut. Ia adalah orang dalam kondisi yang tidak berdaya karena dikuasai oleh setan-setan itu. Nah saudara, mungkin sebagian besar dari kita di sini tidak pernah mengalami kerasukan setan seperti yang dialami oleh laki-laki ini. Masih jadi satu misteri besar bagi saya. Saya sering mendengar banyak orang, enggak banyak sih, ada beberapa orang Kristen yang mengalami kerasukan setan, tapi tidak pernah saya mendengar ada orang dalam denominasi reform yang kerasukan setan. Saya tidak tahu kenapa. Sepertinya setan agak alergi sama orang reform, tapi jarang, saya hampir tidak pernah mendengar. Mungkin kita tidak pernah mengalami saudara kerasukan seperti ini. Tapi saudara, bukankah ada setan-setan lain, setan dalam tanda kutip dalam berbagai bentuk dan wujud yang lebih halus, yang tidak menyeramkan, seseram seperti yang dialami laki-laki itu, yang juga merasuki kita, melumpuhkan hidup rohani kita, yang menghilangkan kesadaran kita akan dosa, yang membelenggu hidup kita, yang membuat kita tidak berdaya untuk melepaskan diri dari cengkramannya. Apa saja saudara bentuk dari setan-setan itu dalam hati kita? Mulai dari dosa-dosa tersembunyi, kebiasaan-kebiasaan buruk yang mungkin tidak banyak orang lain ketahui dari hidup kita, perilaku-perilaku yang tidak seharusnya kita miliki, pikiran-pikiran yang bersih pikiran yang tidak seharusnya kita pikirkan, sifat dan karakter yang merusak diri sendiri maupun orang lain, keterikatan atau kecanduan pada satu dosa tertentu, obsesi akan kesuksesan, kekayaan, kesenangan hidup, hobi-hobi yang sangat menyita waktu dan energi kita, yang menguasai kita, dan seterusnya yang melemahkan atau bahkan melumpuhkan hidup rohani kita. Itu adalah setan-setan di dalam diri kita yang menguasai kita, walaupun tidak seseram seperti yang dialami oleh laki-laki ini. Atau saudara, ada pengalaman-pengalaman tertentu yang kita alami di masa lalu yang mungkin buruk dan sangat menyakitkan, yang menimbulkan efek traumatis sampai hari ini. Kejadian atau peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau yang membawa luka, sehingga membuat hidup kita itu menjadi tidak sama lagi, membuat luka batin, kepahitan, dan seterusnya, mengganggu kehidupan kondisi jiwa kita. Semua itu memang tidak terlihat seseram fenomena kerasukan setan seperti dalam kisah ini, tapi sebenarnya sama saudara. Kita telah dirasuki oleh berbagai macam setan-setan itu di dalam hati kita. Dan dari mana kita tahu bahwa kita telah dikuasai oleh setan-setan itu saudara? Waktu begitu banyak waktu, pikiran, tenaga kita, sumber daya yang kita miliki, kita alokasikan untuk hal-hal tersebut, untuk setan-setan tersebut, lebih besar daripada untuk hal-hal yang membangun kerohanian kita. Dan dari mana kita tahu bahwa kita dikuasai oleh setan-setan itu? Waktu kondisi hati kita semakin kehilangan kepekaan terhadap dosa-dosa kita itu, yang kita sembunyikan itu, kita makin tidak merasa bersalah pada waktu melakukan dosa itu. Kita telah dirasuki oleh setan-setan itu. Dan petunjuk yang ketiga, waktu hati kita semakin dingin terhadap Allah, merasa tidak nyaman hidup dekat dengan Dia, artinya saudara, kita sedang dirasuki oleh setan-setan itu di dalam hidup kita. Nah saudara, hanya diri kita sendiri yang tahu dan yang mengenal setan-setan yang menguasai masing-masing kita saat ini, yang melumpuhkan hidup rohani kita. Dan seperti laki-laki yang kerasukan setan itu, dia tidak dapat menolong dirinya, orang-orang di sekitarnya juga tidak dapat menolongnya, hanya Yesus yang dapat menolong dia. Maka demikian juga dalam kondisi kita saudara. Hanya kuasa Yesus yang dapat menolong dan melepaskan kita dari belenggu setan-setan itu dalam hidup kita.
Tentu saudara ada elemen-elemen yang Tuhan berikan untuk dapat menolong kita dalam hal ini. Ada konselor-konselor Kristen yang dapat menolong melalui sesi konseling. Ada terapi yang dapat menolong untuk pemulihan. Ada support system yang dapat kita bangun sebagai akuntabilitas. Ada komunitas Kristen yang dapat kita ikuti dan dapat menolong kita. Namun di atas semuanya itu dan yang terutama dari semuanya itu hanya kuasa Yesus yang dapat melepaskan kita dari setan-setan yang terus ada di dalam diri kita. Jadi pertama saudara, sadarilah bahwa kita adalah orang-orang yang dalam kondisi tidak berdaya sebelum kita mengalami kuasa Yesus dalam hidup kita. Dan sadarilah bahwa kuasa Yesus ini satu-satunya pengharapan kita untuk dapat terlepas dari setan-setan yang membelenggu hidup kita, melumpuhkan rohani kita itu. Dan kita dapat mengalami kuasa Yesus yang membebaskan itu. Kembali ke kisah tadi saudara, itulah yang dialami oleh laki-laki yang kerasukan setan itu. Yesus membebaskan laki-laki itu dari setan yang merasukinya. Yesus menunjukkan kuasa dan otoritasnya di atas kuasa setan dan roh-roh jahat. Bagaimana kelepasan setan-setan itu terjadi? Kita masuk ke poin yang kedua. Kuasa Yesus dalam hidup kita adalah pembebas dari okupasi dosa kita. Mari kita lihat saudara, kisah pembebasan ini di ayat 28 sampai 36. Ayat 28 sampai 36. Di ayat ini kita melihat ada dua hal. Yang pertama, respons dari setan-setan itu pada saat bertemu dengan Yesus, serta perubahan dalam diri orang yang kerasukan setan itu. Mari kita lihat yang pertama, respon setan-setan tersebut pada saat berjumpa dengan Yesus. Perkataan setan itu pada saat bertemu dengan Yesus jelas menunjukkan bahwa setan-setan itu tahu siapa Yesus. Mereka tahu kuasa dan otoritas Yesus. Dikatakan di ayat 28, setan itu berkata lewat diri orang itu, "Apa urusanmu dengan aku, hai anak Allah yang maha tinggi?" Setan di dalam diri laki-laki yang kerasukan itu mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Dan dia bukan hanya tahu siapa Yesus, setan itu juga tunduk pada kuasa dan otoritas Yesus. Apa buktinya? Kita lihat setan itu mengajukan 3 permohonan kepada Yesus. Permohonan yang pertama di ayat 28, mereka memohon agar Yesus tidak menyiksa mereka. Lalu yang kedua di ayat 31, setan-setan itu memohon agar Yesus jangan memerintahkan mereka untuk masuk ke dalam jurang maut. Jurang maut di sini merujuk pada tempat pembinasaan setan-setan selamanya, yang kita tahu tadi kita sudah baca, nanti mereka akan dibuang oleh Allah selama-lamanya di tempat itu. Dan setan-setan itu memohon agar Yesus jangan membuang mereka ke sana saat itu. Dan permohonan ketiga di ayat 32, mereka mohon agar Yesus mengizinkan mereka untuk memasuki babi-babi yang ada di sana. Nah saudara, 3 permohonan yang diajukan oleh setan-setan itu kepada Yesus menunjukkan satu kebenaran. Yesus memiliki kuasa dan otoritas penuh di atas setan-setan dan roh-roh jahat. Setan-setan dan roh jahat itu tunduk sepenuhnya pada perkataan Yesus. Ini hal yang pertama yang kita lihat, respon setan itu pada saat bertemu Yesus. Saudara lihat, setan-setan itu sebelumnya digambarkan Lukas dengan begitu kuat, berkuasa, membuat laki-laki yang dirasuki itu tidak berdaya sama sekali untuk melawan mereka. Tetapi setan yang begitu banyak dan sangat kuat itu begitu berhadapan dengan Yesus seorang diri, mereka ribuan melawan Yesus seorang diri, mereka menjadi pihak yang sangat lemah. Yang sebelumnya begitu berkuasa menguasai orang ini, begitu berhadapan dengan Yesus, langsung tanpa kuasa. Yang sebelumnya mereka mengikat, menghancurkan hidup laki-laki yang dirasuki itu, begitu setan-setan itu berjumpa dengan Yesus, langsung memohon kepada Yesus agar tidak disiksa dan dibinasakan Yesus. Tentu saudara, ini menenangkan kita kalau kita tahu bahwa setan itu tunduk sepenuhnya pada kuasa Yesus. Namun saudara, yang lebih luar biasa dalam kisah ini adalah pemulihan dan perubahan yang terjadi dalam hidup laki-laki yang kerasukan setan itu, lebih dari sekedar setan-setan itu tunduk pada Yesus. Mari kita perbandingkan kondisi laki-laki itu sebelum ia berjumpa Yesus dan sesudah ia berjumpa dengan Yesus yang dicatat dengan detil oleh Lukas dengan kontras. Yang pertama saudara, di ayat 27 dikatakan di sana,
ia dikuasai setan-setan. Tapi setelah berjumpa dengan Yesus, dikatakan di ayat 35 dan 38, ia ditinggalkan setan-setan itu. Dan sebelumnya dia tidak memakai baju. Di ayat 27 dikatakan sebelumnya ia begitu lama tidak memakai baju. Tapi setelah berjumpa dengan Yesus, di ayat 35 Lukas katakan ia telah berpakaian kembali. Lalu di ayat 27 sebelumnya ia tidak tinggal di rumahnya, ia tinggal di peguburan. Tapi di ayat 39 Lukas catat setelah ia berjumpa dengan Yesus, ia mau pulang ke rumahnya. Dan sebelumnya saudara, setan itu tidak bisa tenang dan berbahaya sampai harus dirantai di ayat 29. Tapi setelah ia berjumpa dengan Yesus, di ayat 35 dikatakan ia duduk tenang di kaki Yesus. Sebelumnya ia tidak waras, kehilangan kesadarannya, yang karenanya ia dihalau oleh setan-setan ke tempat-tempat yang sunyi di ayat 29. Tapi setelah berjumpa dengan Yesus, di ayat 35 dikatakan ia sudah waras, kembali pada kesadarannya. Kuasa Yesus melepaskan laki-laki itu dari okupasi setan-setan dan roh-roh jahat dalam hidupnya. Ia sudah terbebas dari ikatan dan belenggu setan yang begitu lama mengikatnya, mengokupasi hidupnya, dan hidupnya langsung berubah drastis setelah dia terlepas dari penguasaan setan-setan itu. Nah saudara, waktu saudara membaca kisah yang happy ending ini, apakah saudara melihat bahwa hal itu tidak terjadi dalam hidup kita? Jika laki-laki itu dapat sepenuhnya terbebas dari okupasi setan-setan dalam hidupnya, maka bukankah kita masih terokupasi, masih dikuasai, masih diikat, belum sepenuhnya bebas dari okupasi setan-setan itu dalam hidup kita? Ada setan yang sudah tidak lagi mengikat kita, ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang bisa kita tinggalkan, tapi masih ada setan yang membelenggu kita. Masih ada obsesi akan hal tertentu yang masih menguasai hidup kita. Masih ada kecanduan atau keteringatan akan dosa tertentu yang belum lepas dari hidup kita. Masih ada sisi gelap dari hidup kita yang terkadang muncul kembali. Masih ada kepahitan, luka batin, trauma yang sulit dilupakan yang terus berdampak terhadap kesehatan, kondisi mental, psikologis, dan rohani kita. Yang semuanya ini kadang membuat kita bertanya dalam hati, apakah saya benar adalah orang yang sudah mengalami kuasa Yesus yang membebaskan saya dari okupasi dosa saya? Dan jika saudara pernah berpikir seperti ini, maka yang dapat saya katakan adalah bahwa kuasa Yesus itu memang belum sepenuhnya membebaskan kita dari perilaku dosa-dosa kita, belum sepenuhnya membebaskan kita dari setan-setan yang mengikat kita, karena saat ini kita masih mengenakan tubuh dengan natur dosa ini. Kelak nanti waktu kita mengenakan tubuh kemuliaan, barulah kita dapat hidup sepenuhnya tanpa dosa. Namun saudara, berita baiknya saat ini pun kuasa Yesus sudah membebaskan kita sepenuhnya dari okupasi dosa kita. Kita memang belum sepenuhnya terbebas dari tindakan berdosa, tapi kita sudah sepenuhnya bebas dari okupasi dosa atas hidup kita. Kita sudah bebas dari kutuk dosa. Kita sudah bebas dari hukuman dosa atas kita, dari dakwaan dosa terhadap kita. Kita sudah merdeka sepenuhnya dari penjajahan dosa atas kita. Itu yang Yesus katakan di dalam Yohanes 8, bahwa kalau anak itu memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Jadi saudara, walaupun saat ini kita belum sepenuhnya terbebas dari perilaku berdosa kita, dari setan-setan itu dalam hidup kita, tapi saudara, kita dapat tetap berkata, saya adalah orang yang telah mengalami kuasa Yesus yang membebaskan saya dari okupasi dosa itu, dari penjajahan dosa atas hidup saya, karena Kristus telah mati di atas kayu salib bagi penebusan dosa saya. Kristus telah melepaskan saya dari kuasa kegelapan dan memindahkan saya ke dalam kerajaannya. Tentu saudara, kebenaran ini jelas bukan menjadi sebuah lisensi izin untuk kita boleh terus hidup dalam dosa. Ini bukan satu pembenaran untuk kita tidak sungguh-sungguh berusaha mematikan setan-setan itu dalam hidup kita. Kita harus berupaya dan sungguh-sungguh untuk lepas dari ikatan setan-setan itu. Tapi kebenaran ini perlu terus kita pegang agar setiap kali setan yang sesungguhnya itu, yang bukan setan tanda kutip itu, mendakwa kita, waktu kita kembali jatuh dalam dosa,
kita dapat menjawab kepada setan itu bahwa saya adalah orang yang telah ditebus oleh darah Kristus. Karena itu saya telah terbebas dari penjajahan dosa atas saya. Nah saudara, di sini kita melihat satu aspek dari kisah ini, yaitu tentang apa yang Yesus lakukan bagi laki-laki yang kerasukan setan itu. Yesus memulihkan kondisi orang itu dengan membebaskannya dari belenggu setan dan roh jahat. Nah ada aspek kedua dari kisah ini yang juga perlu kita renungkan, yaitu tentang tindakan yang laki-laki itu kerjakan bagi Yesus setelah hidupnya dipulihkan Yesus. Apa yang ia lakukan? Kita masuk ke poin yang ketiga yang terakhir. Kuasa Yesus dalam hidup kita adalah pendorong untuk melakukan tindakan nyata bagi Dia. Mari kita lihat di ayat 37 sampai 39 saudara. Ayat 37 sampai 39 Lukas memberikan dengan detail apa yang dilakukan laki-laki tersebut setelah Yesus membebaskan dirinya dari penguasaan setan dan roh-roh jahat. Ada dua tindakan yang ia lakukan di sini. Yang pertama, ia langsung mau mengikut Yesus, mau menyertai Yesus di dalam perjalanannya. Di ayat 38 dikatakan, dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Ia tidak duduk diam saja di sana, ia juga tidak ingin segera pulang ke rumahnya, tapi ia memohon dengan sangat untuk bisa diizinkan Yesus mengikuti Yesus. Bayangkan saudara, dari seseorang yang tadinya dikuasai setan-setan, hidup tanpa arah, tanpa tujuan, dibawa pergi roh-roh jahat ke tempat terpencil sunyi tanpa dia menyadarinya. Sekarang orang ini dengan sadar memohon dengan sangat untuk ikut Yesus. Pergi ke tempat-tempat di mana Yesus pergi, ingin berada di mana Yesus berada. Namun Yesus tidak mengabulkan permohonannya itu, dan sebaliknya Yesus memberikan perintah agar ia pulang ke rumahnya dan menceritakan segala sesuatu yang telah Yesus lakukan bagi dirinya. Dan laki-laki itu mengikuti perintah Yesus. Dan ini adalah tindakan yang kedua, ia menjadi saksi Injil. Ia bersaksi tentang pribadi dan kuasa Yesus. Di ayat 39b dikatakan, orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Bayangkan lagi saudara, orang yang tadinya hidup diasingkan oleh masyarakat di sana, tinggal di pekuburan di tempat-tempat yang sunyi sendiri, tidak ada orang lain di sana selain dirinya. Orang yang tadinya tidak pernah berinteraksi dengan satu orang pun, sekarang ia berkeliling seluruh kota, menceritakan kepada semua orang tentang semua yang sudah dia alami karena kuasa Yesus. Dari orang yang sebelumnya dianggap sangat tidak berguna bagi masyarakat, sampah bagi masyarakat, sekarang menjadi orang yang sangat berguna bagi pekerjaan pemberitaan Injil, bagi pelayanan Yesus, sangat berguna bagi kerajaan Allah. Dan bagaimana sampai bisa terjadi transformasi yang radikal seperti ini? Karena dia telah mengalami kuasa Yesus yang bukan hanya membebaskan dia dari ikatan setan dan roh jahat, tetapi ia juga telah mengalami kuasa Yesus yang menyelamatkan dia. Di ayat 36 dikatakan, orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu, melihat bagaimana orang itu dilepaskan dari setan, memberitahukan kepada mereka, pada orang-orang yang lain, bahwa bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Di sini kita melihat saudara ada satu kebenaran. Orang yang telah menerima keselamatan dari Allah, dia akan melakukan satu tindakan yang nyata bagi Allah dan bagi pekerjaannya. Laki-laki yang kerasukan setan itu setelah hidupnya dipulihkan Yesus, setelah diselamatkan Yesus, dia memiliki satu dorongan dalam dirinya untuk melakukan tindakan nyata bagi Yesus. Ia ingin ikut Yesus pergi. Waktu Yesus tidak ingin izinkan, dia pergi ke kampungnya dia, ke kotanya, dan dia cerita tentang apa yang dialami bersama Yesus. Nah saudara, kisah ini membawa satu perenungan bagi kita semua orang-orang Kristen yang telah mengalami kuasa Yesus yang melepaskan kita dari okupasi dosa, kuasa Yesus yang telah menyelamatkan kita. Yesus sudah melakukan hal yang begitu besar di dalam hidup kita. Maka pertanyaannya bagi kita semua, apa yang sudah kita kerjakan dalam hidup kita bagi Yesus?
Tentu ini tidak berarti setiap kita harus ikut pelayanan di atas mimbar ini. Tapi setiap kita pasti memiliki ada satu hal minimal yang dapat kita kerjakan bagi Allah, yang dapat kita berikan bagi pekerjaannya, ikut menanggung pekerjaan pemberitaan Injil dengan keberadaan dan sumber daya yang kita miliki. Seperti yang dilakukan oleh laki-laki yang terbebas dari kerasukan setan itu, dia tidak bisa ikut Yesus, tapi dia mau cerita tentang Yesus kepada semua orang di kotanya. Karena itu saudara, dari kisah ini setiap kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri. Apa yang bisa dan sudah saya berikan bagi Yesus dan bagi pemberitaan Injilnya. Yesus yang sudah melepaskan saya dan sudah menyelamatkan saya. Nah saudara, mari kembali ke awal dari kisah tadi. Membayangkan bagaimana kondisi laki-laki yang dirasuki setan itu sebelum Yesus membebaskannya. Apakah saudara melihat betapa mengenaskannya kondisi orang itu? Betapa menyedihkan hidup yang seperti demikian. Dia sakit akalnya. Dia dikatakan telanjang tidak berpakaian. Dia sangat kesepian. Dia berperilaku brutal sampai harus dirantai. Dia hidup seperti seorang tawanan, hidupnya sangat memalukan, terpisah dari keluarga dan masyarakatnya. Dia hidup seperti dalam neraka di dalam dunia ini. Dia seperti sudah mati padahal masih hidup. Hidupnya penuh dengan penderitaan. Pasti tidak ada orang normal yang mau hidup seperti laki-laki ini. Namun saudara, sebenarnya itulah kondisi dari setiap orang yang berada di luar Kristus. Di luar Kristus, kita semua adalah seorang tawanan dosa. Di luar Kristus, saudara, kita adalah orang yang terpisah, teralienasi dari Allah. Di luar Kristus, kita sebenarnya mati walau terlihat hidup. Dan di luar Kristus, kita sedang berjalan menuju penderitaan dan hukuman kekal karena dosa-dosa kita. Tapi kita bisa bersyukur. Yesus membiarkan dirinya ditawan 2000 tahun yang lalu oleh tentara-tentara Romawi itu agar kita dapat terbebas dari penawanan dosa atas hidup kita. Yesus rela terpisah dari Allah waktu ia ada di atas kayu salib agar kita dapat bersatu lagi dengan Allah. Dan Yesus rela hidup menderita di dalam dunia ini agar kita kelak terbebas dari penderitaan kekal karena dosa-dosa kita. Dan Yesus rela mati di salib agar kita terbebas dari kematian kekal yang seharusnya kita terima sebagai hukuman Allah atas dosa-dosa kita. Apakah saudara sudah mengalami kuasa Yesus yang membebaskan ini? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur saat ini untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami kembali. Kami adalah orang-orang berdosa yang tidak berdaya untuk melepaskan diri kami dari kuasa dosa, dari kuasa setan-setan yang terus mengganggu, menggoda kami, mencoba menjatuhkan kami di dalam hidup ini. Namun kami bersyukur karena kami sadar kami adalah orang-orang yang telah dilepaskan dari penjajahan dosa oleh kuasa Yesus, oleh darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib bagi kami. Kiranya kebenaran ini boleh mengingatkan kami terus sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang telah mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Maka kami juga menjadi orang-orang yang akan memikirkan apa yang bisa kami berikan sebagai kasih kami kepada Allah yang telah mengasihi kami, yang telah mati di atas kayu salib bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.